إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, agar senantiasa menghiasi diri dengan takwa dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena takwa inilah, ma'asyiral muslimin, yang akan menghantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, yang dicatat oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr, wa inna minan nas mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khairi ala yaday, wa wailun liman ja'ala Allahu mafatihal syarra ala yaday. Akhraj Ibnu Majah wa hassanahu. Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan, kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, dan menjadi orang-orang yang menutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nas, kata Nabi, sebaliknya ada di antara manusia orang-orang yang justru menjadi pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan.
Maka kata Nabi SAW, fatuba, berbahagialah. Ya, tuba itu bisa diartikan berbahagia, bisa diartikan kemenangan, juga bisa diartikan sebagai syurga. Pohon di syurga, ada yang disebut dengan tuba. Berbahagialah atau syurga bagi orang-orang yang di dalam kehidupannya menjadi kunci-kunci yang membuka pintu kebaikan dan menjadi penutup keburukan. Wawailun, dan celaka kata Allah, kata Nabi SAW. Wawailun, dan celaka liman ja'alallah, bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai penutup pintu keburukan, penutup pintu kebaikan, dan pembuka pintu-pintu keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebuah realita atau fenomena yang terus akan mengawal kehidupan kita ila yaumil qiyamah. Fenomena kehidupan di mana kehidupan ini akan selalu diisi, akan selalu dimainkan oleh orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan dan dia berusaha untuk membuka terus pintu-pintu kebaikan. Di saat yang sama dia juga berusaha untuk menutup pintu keburukan. Ini golongan yang pasti akan memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirah. Mereka inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Asr, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah menyatakan di dalam surat Al-Asr, demi waktu, Allah bersumpah demi waktu. Dan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu di dalam Al-Quran, maka sesuatu itu memiliki urgensitas, memiliki kepentingan, atau dia memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Karena Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, maka itu sebagai peringatan dari Allah. Hai manusia, perhatikan waktumu. Dan waktu ini modal bagi kita, ma'asyiral muslimin, modal terbesar dalam kehidupan kita. Demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia dalam mengelola waktu, ternyata awalnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Seluruh manusia, kata Allah, berada dalam kerugian. Dan ingat, ma'asyiral muslimin, kalau yang mengatakan rugi itu Tuhan kita, kalau yang mengatakan rugi itu Allah, maka kita memang betul-betul berada dalam kerugian yang fatal, yang memang membahayakan, dan yang memang yang akan melahirkan penderitaan. Karena kalau manusia mengatakan kepada kita, Anda rugi, Anda salah, belum tentu. Manusia terbatas. Tapi kalau Allah mengatakan, kamu rugi, na'am, fanahnu minal khasirin, kita pasti akan menjadi orang rugi dunia wal akhirah. Seluruh manusia berada dalam kerugian, illa, kecuali kata Allah, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, iman yang mendorong dia untuk melakukan kebaikan, beramal saleh. Namun iman dan amal saleh untuk diri pribadi belum cukup, ma'asyiral muslimin. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia berupaya untuk menyebarkan kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Al-haq yang sudah dia peroleh, yang sudah dia yakini, dia berupaya untuk menyebarluaskan. Dia menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebenaran sehingga orang mengenal kebenaran. Itulah orang yang tidak merugi, ma'asyiral muslimin. Maka golongan yang seperti ini
yang akan mendapatkan kebahagiaan fatuba. Inilah golongan yang seharusnya kita berada di dalamnya, ma'asyiral muslimin. Mari kita manfaatkan usia kita untuk menjadi orang-orang yang mempelajari agama Allah, mempelajari kebenaran dan berupaya untuk menyebarluaskan kebenaran ini kepada khalayak. Membuka pintu-pintu kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan di saat yang sama, mari kita berupaya bersama-sama menutup pintu-pintu keburukan yang bisa merusak moral masyarakat kita, yang menghancurkan kehidupan kita. Orang yang tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya, dia hanya peduli dengan ibadah fardiyahnya, dia belum termasuk golongan yang beruntung, dia belum termasuk golongan orang-orang yang keluar dari kerugian. Inilah golongan yang pertama yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita menjadi golongan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi SAW menyebutkan golongan terbaik dari kalangan manusia, mereka orang-orang yang berupaya membuka pintu kebaikan, ya, dan berupaya untuk menutup pintu keburukan, atau dengan kata lain mereka berupaya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran, tentu dengan cara-cara yang diajarkan di dalam Islam. Mereka peduli dengan kemaslahatan orang banyak. Ini golongan yang terbaik. Setelah Nabi menyebutkan golongan pertama, Nabi menyebutkan golongan yang dengan bahasa Nabi wailun, mereka pasti celaka. Mereka pasti celaka. Dan wailun itu bisa bermakna kecelakaan, penderitaan, atau juga bisa bermakna neraka wail. Dua-duanya tentu ini adalah siksa bagi kelompok tersebut. Siapa mereka? Orang-orang yang justru di dalam kehidupannya menyebarluaskan keburukan. Pintu-pintu keburukan dibuka lebar-lebar, pintu-pintu kebaikan ditutup oleh mereka. Orang seperti ini, ma'asyiral muslimin, dia akan mendapatkan kecelakaan yang luar biasa. Maka berhati-hatilah dalam aktivitas-aktivitas kita. Apapun jabatan kita, kedudukan kita, posisi kita saat ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ternyata punya andil dalam membuka pintu-pintu keburukan tersebut. Bahkan kita menjadi orang-orang yang menutup pintu-pintu kebaikan. Ini harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin. Terkadang seseorang terlena dengan kehidupan duniawi sehingga dia tidak memperhitungkan aktivitasnya. Dia tidak memperhitungkan posisinya. Dia melakukan aktivitas-aktivitas yang justru di hari kiamat kelak akan merugikan dia dan akan menyengsarakan dia. Dan ini juga saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa menjadi baik, maka jangan menularkan ketidakbaikannya kepada orang lain. Kalau kita masih belum bisa menahan kedua mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, konten-konten pornografi, maka jangan sebarkan kepada orang lain. Cukuplah dosa itu tanggungan kita dengan Allah. Jangan buka pintu-pintu yang lain, karena fatal, ma'asyiral muslimin. Orang yang membuka pintu keburukan, dia tidak hanya memperoleh dosa dari dia membuka pintu tersebut, tapi dia akan memperoleh dosa ketika ada orang-orang yang mengikuti maksiat tersebut. Dan itu akan dipikul dosanya sampai dia meninggal menghadap Allah. Bahkan setelah meninggal, dosa itu kalau dilakukan oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya. Salah satu contoh, ma'asyiral muslimin, ya, kita menyebarkan konten pornografi.
atau konten-konten wanita-wanita yang membuka aurat, kita sebarkan, dilihat, satu orang yang melihat, kita sudah mengantongi dosanya dia. Dan dosa itu selama ada orang yang melihat konten kita, kita pun terus akan dialiri dengan dosa-dosa mereka. Itu fatal sekali. Ya. Apalagi kalau kemudian dia tidak bertaubat sampai dia meninggal dan konten-konten itu terus tersebar, betapa banyak dosa yang dia pikul. Ini juga mari kita ingatkan kepada keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, yang sekarang ini kita tahu kita hidup di era selfie, di era orang mempublikasikan atau menfoto dirinya. Hati-hati dengan wanita-wanita ma'asyiral muslimin, jangan sampai istri kita kemudian mungkin karena kulitnya bagus, cantik dan lain sebagainya, dia sebarluaskan sehingga menjadi tontonan, ternyata di grupnya teman-temannya ada 1000 orang melihat. Allahu Akbar, berapa dosa yang akan dia pikul ma'asyiral muslimin. Begitu juga dengan putri-putri kita. Saya katakan wanita karena biasanya yang gemar membuka aurat ya, dan menonton ke diri adalah wanita. Juga ini pelajaran bagi kita. Intinya jangan sampai keburukan, kemaksiatan kita menjadi andil dalam menyebarluaskan. Ya. Minimal ma'asyiral muslimin, kalau kita tidak mampu berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, jangan menjadi pendukung kebatilan, pendukung kemungkaran. Ya. Minimal kalau kita belum bisa melakukan kebaikan atau kita belum bisa membuka pintu-pintu kebaikan, minimal kita menjadi penyokong kebaikan, minimal kita menjadi pendukung kebaikan. Itu yang harus kita lakukan. Maka pesan dari khutbah Jumat hari ini, mari kita jadi orang-orang yang berbuat baik. Berupayalah untuk berbuat kebaikan, terutama kita yang sekarang diberi amanah oleh Allah untuk melayani masyarakat. Maka bukalah pintu-pintu kebaikan bagi masyarakat, tutup pintu-pintu kemungkaran. Dan sebaik-baik manusia ma'asyiral muslimin, manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika menghabiskan sisa-sisa hidupnya, dia abdikan, dia mengabdi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabdi kepada Allah, kepada agama Allah, demi Allah, tidak akan ada kerugian dan kesengsaraan dunia di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, hendaknya mereka menjadikan inna salati, salatku, hajiku, menyembelihku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kita masih diberi usia oleh Allah, sisa-sisa usia oleh Allah. Mari kita abdikan diri kita di jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا سيء الأسقام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.